Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ratna di podcast Eduvaganza. Ingat kata orang bijak, teruslah belajar karena hidup tidak pernah berhenti untuk mengajarkan. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang kewirausahaan. Menurut jurnal Entrepreneur, Bapak Dwi Larso PhD, seorang dosen di sebuah School of Business Management ITB, menjelaskan bahwa beda antara pengusaha dan entrepreneur. Pengusaha adalah seorang yang mempunyai usaha baik skala besar maupun kecil, namun belum tentu mempunyai jiwa entrepreneur. Nah, kalau seorang entrepreneur pasti mempunyai jiwa pengusaha. Nah, menurut Bapak Dwi Larso, ternyata ada 6 perbedaan antara pengusaha dan entrepreneur. Pertama, tujuan. Dari segi tujuan, seorang pengusaha adalah untuk mencapai keuntungan yang besar dan sukses. Sedangkan entrepreneur mempunyai tujuan menangkap peluang di lingkungan sekitar dan untuk mengejar passion, mencapai tujuan akhir dan memberikan nilai kepuasan dan kesenangan terhadap pelakunya. Yang kedua, waktu. Untuk pengusaha waktunya on time, waktu kerjanya pasti jam sekian sampai jam sekian. Sedangkan entrepreneur waktunya lebih lama. Biasanya mereka lebih lama karena dia enjoy, semangat untuk memikirkan ide-ide baru untuk bisa tercapai sebuah kepuasan bagi pelanggan. Itu entrepreneur. Perbedaan ketiga adalah sikap. Nah, sikap pengusaha itu rutin. Sikapnya waktunya ini ya ini, waktunya A, waktunya B, jadi rutin. Sikapnya dia lebih terjadwal. Tapi kalau si entrepreneur, dia lebih fleksibel, flow like a water. Dia ngikuti prosesnya, dia ngikuti di lingkungannya seperti apa. Jadi perubahan-perubahan zaman tuh dia tangkap dan dia membuat ide baru yang bisa terserap di masyarakat dan menciptakan sebuah gebrakan-gebrakan baru supaya perusahaannya menjadi lebih besar. Yang keempat, dari segi resiko. Pengusaha memperhitungkan sekali resikonya, terperinci, terhitung, terukur untuk resiko. Sedangkan si entrepreneur, dia tidak memikirkan resiko, dia berani mengambil resiko yang besar. Karena justru malah seperti itu dia akan mendapatkan untung yang berkali-kali lipat lebih besar. Yang kelima, ide. Pengusaha mengambil ide dari yang tren saat ini, sedangkan entrepreneur dia menciptakan ide dari tren saat ini. Yang terakhir adalah sukses. Seorang pengusaha memandang sukses adalah untung sesuai dengan perhitungan atau sesuai dengan prediksi. Tapi entrepreneur sukses adalah membiarkan proses bisnisnya mengalir begitu saja untuk menentukan posisi kesuksesan dari si entrepreneur itu sendiri. Di sesi sebelumnya kita sudah membuat sebuah marketplace dan juga sudah melakukan pengiklanan melalui ads di Facebook. Untuk marketplace banyak macamnya ya. Ada Facebook, ada Shopee, ada Blibli, ada Tokopedia, dan lain sebagainya. Di Facebook, untuk pengiklanannya kita membayar atau membeli dari layanan si AdSense-nya Facebook tersebut. Sedangkan untuk seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, mereka yang mempunyai algoritma untuk mengiklankan toko kita. Jadi toko kita akan ada promo-promo, ada algoritma lah untuk mengiklankan toko kita. Jadi kita tidak perlu lagi mengiklankan toko kita,
mereka nanti yang akan mengatur iklan toko kita seperti itu. Nah, langkah berikutnya setelah kita membuat marketplace yaitu kita isi konten. Konten di sini kita bedakan menjadi dua ya, ada barang dan jasa. Kalau barang sudah jelas, ada fashion, ada kosmetik, ada tentang rumah, apapun itu properti itu adalah barang ya, kategori barang. Kemudian ada yang kategori jasa. Jasa bisa jasa desain, jasa membuat aplikasi, jasa laundry, dan lain sebagainya. Nah, bagi kalian yang bingung, saya tidak punya produk, tidak punya barang, dan tidak punya jasa misalnya, ada sistem di penjualan online, jangan khawatir. Jadi di jualan online itu kita bisa sistem dropship yang pertama. Yang kedua, sistem reseller. Yang ketiga ya sebagai owner begitu. Nah, untuk dropship itu adalah sistem di mana kita menjualkan barang dari sebuah toko tanpa kita kulak atau tanpa kita membeli barang dari toko tersebut. Jadi kita hanya menampilkan gambar, menampilkan barang yang dari toko sebelah, kita masukkan ke toko kita. Kalau ada pembeli di toko kita, kita baru order ke toko sebelah. Nah, nanti bilang ke toko sebelah, Pak, dropship ya, Kak, dropship ya. Nah, jadi pembeli kalian nanti akan diberi identitas toko kalian. Jadi pengirimnya adalah toko kalian, bukan toko sebelah. Meskipun yang mengirim adalah toko sebelah, begitu. Itu sistem dropship. Sedangkan kalau reseller ini kita butuh dana untuk kulak atau beli barang dengan harga reseller, dengan harga lebih murah. Nah, kita jual di toko kita, kalau ada pembeli kita langsung bisa kita package sendiri, kita kirim atas nama toko kita. Sedangkan owner biasanya dia punya produk sendiri, dia memproduksi sendiri, dia mempunyai barang sendiri, originalitas dia untuk dia pasarkan seperti itu. Nah, marketplace yang sudah kalian buat itu adalah salah satu sarana bagi seorang pengusaha atau entrepreneur untuk memasarkan barangnya atau memasarkan produknya atau memasarkan jasanya. Oke, sampai di sini sesi kita. Kita lanjut lagi sesi berikutnya, yaitu lebih ke teknis bagaimana membuat konten-konten yang menarik. Oke, mendesain konten yang menarik, kita nanti akan membahas software apa saja yang akan dibuat dan bagaimana cara mengoperasikan software aplikasi tersebut. Oke, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya dengan saya Ratna. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.